Belum tidur, bacakan dongeng. Dongengnya, susu kambing kurus bisa dikeluarkan Rasulullah. Umumnya hanya kambing yang gemuk saja yang bisa mengeluarkan susu dan banyak susunya. Sedangkan kambing yang kurus sulit keluar susunya dengan lancar. Tetapi Rasulullah melakukan sesuatu yang ajaib sekali, melakukan sesuatu yang menyalahi hukum hewani. Karena ada seekor kambing yang kurus dan sakit-sakitan sudah lama, tiba-tiba diperah oleh Rasulullah. Sedang dari kambing itu air susu yang keluar sangat melimpah sekali, seperti kisah berikut ini. Waktu itu Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Beliau berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan beliau singgah di sebuah desa yang bernama Khodid untuk istirahat, karena telah menempuh perjalanan yang panjang. Sedangkan tempat yang dipakai oleh beliau untuk istirahat adalah rumah salah seorang penduduk yang bernama Ummu Ma'bad. Jarak antara Mekah dan Madinah masih cukup jauh. Untuk itu diperlukan banyak perbekalan bagi setiap orang yang hendak hijrah, apalagi dari Mekah menuju Madinah. Sementara itu, perbekalan yang dibawa Rasulullah sudah sangat minim. Dan sewaktu tiba di desa Khodid, perbekalan Rasulullah sudah habis, sehingga beliau membelokkan perjalanan ke sebuah kemah milik keluarga yang tidak kaya. Seorang wanita yang ada di dalam kemah tersebut bernama Ummu Ma'bad. Wanita itu biasa melayani para kafilah yang dalam perjalanan atau para musafir yang kehabisan perbekalan. Di tengah perjalanan, di sanalah Rasulullah singgah dengan maksud hendak membeli perbekalan untuk perjalanan lanjutnya. Namun ternyata semua persediaan yang biasa disediakan oleh Ummu Ma'bad telah habis tanpa sisa. Tinggal seekor kambing kurus yang sakit-sakitan dan tidak mengeluarkan air susu. Rasulullah minta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah air susu kambing tersebut. Ummu Ma'bad menganggap permintaan Rasulullah itu sangat aneh sekali, sebab jika susu itu bisa diperah, tentu dalam waktu sebelumnya diperah lebih dahulu. Namun tak urung Ummu Ma'bad mengizinkannya. Ia melihat kesungguhan yang terpancar dari roman Rasulullah. Ummu Ma'bad belum mengetahui bahwa tamu yang berkunjung ke rumahnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun memperhatikan tingkah laku Rasulullah. Ia melihat Rasulullah mengusap-usap puting susu tersebut sambil menengadahkan tangan ke langit. Dan tidak begitu lama terjadilah suatu keajaiban yang benar-benar luar biasa. Menurut pandangan Ummu Ma'bad, karena kambingnya kurus dan sakit-sakitan itu kenapa bisa mengeluarkan air susu dengan lancar dan melimpah sekali. Kemudian Ummu Ma'bad pun meminum air susu tersebut sepuasnya. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar juga meminum susu yang di bejana itu yang sudah penuh seketika. Bejana itu pun kemudian ditinggalkan di kemah Ummu Ma'bad sebagai bukti bahwa kambing kurusnya kini bisa mengeluarkan air susu segar dengan derasnya. Ketika suami pulang dari bepergian, sangat terkejut sekali melihat hal itu, apalagi melihat suasana kemah yang lain dari biasanya. Suaminya sangat penasaran melihat bejana yang penuh dengan air susu segar. Padahal sebelumnya suami Ummu Ma'bad pergi, kambing itu tidak setetes pun mengeluarkan air susunya. Karena rasa heran yang tidak tertahan, maka ia bertanya kepada Ummu Ma'bad istrinya, "Dari mana kamu dapat air susu ini, istriku? Sedangkan ketika aku pergi, bejana itu dalam keadaan kosong."
Tadi ada seorang lelaki yang sangat baik lewat dan menghampiri tempat kita, jawab Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad pun menceritakan ciri-ciri tingkah laku dan apa saja yang diperbuat Rasulullah selama dalam kemahnya. Ia juga menceritakan ketika beliau memerah susu kambing mereka yang kering, tiba-tiba keluar air susunya dengan deras sekali. Mendengar penuturan itu, Ummu Ma'bad itu suaminya sangat gembira dan berkata, "Ya Ummu Ma'bad, dia adalah keluarga dari bangsa Quraisy yang dihormati dan dimuliakan karena budi pekertinya terkenal baik sekali. Dialah yang mendapat sebutan Al-Amin, utusan Allah." Betapa menyesalnya Ummu Ma'bad karena tidak mengetahui siapa yang sebenarnya tamu yang datang yang telah membuat mereka gembira. Lalu ia bersumpah, "Bila aku melihat dia lagi, tentu aku akan beriman kepadanya dan akan senantiasa mengikuti jejaknya serta mendekati dia." Sementara itu, Rasulullah SAW telah sampai di Madinah dengan selamat tanpa gangguan. Tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan masyarakat Madinah menyambut beliau dan Abu Bakar dengan segala hormat dan cinta mereka. Sekian, terima kasih. Buku kumpulan dongeng sebelum tidur. Selamat tidur.